Pernahkah teman-teman mendengar istilah waterproofing? Waterproofing adalah pelapisan sebuah bidang yang bertujuan agar bidang tersebut kedap terhadap air. Biasanya bidang yang sering kita waterproofing adalah beton. Dan syarat bidang tersebut boleh di waterproofing adalah beton tersebut tidak boleh mengalami kegagalan struktur. Jadi beton tersebut harus benar-benar stabil. Dan yang kedua, beton tersebut harus bersih dari kotoran. Baru boleh kita waterproofing. Berikut ini proses waterproofing yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Adapun bahan waterproofing yang kita gunakan adalah Sikatop 107 seperti ini. Jadi Sikatop 107 ini terdiri dari dua komponen, yakni semen dengan berat 20 kilo dan juga cairannya yakni 5 liter. Dua komponen ini harus habis bebarengan, tidak boleh ada yang tersisa salah satu. Yang jadi kelemahannya adalah biasanya kita menggunakan komponen ini airnya habis dulu, tapi semennya masih mengendap di wadah atau ember yang kita pakai. Berikut ini trik agar proses waterproofing yang menggunakan Sikatop 107 dua komponen bisa habis bebarengan. Yang pertama adalah kita tuang cairannya di ember yang sudah kita persiapkan. Setelah itu masukkan semen pada ember tersebut. Untuk pemakaiannya lebih baik satu ember habis, kita bikin lagi satu ember habis, bikin lagi satu ember habis. Jadi menyesuaikan, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak biasanya airnya yang habis, tapi semennya mengendap di ember tersebut. Yang kedua, proses pengaduan. Pengaduan ini harus benar-benar diperhatikan. Apabila kurang homogen, ya kita bisa beri semen atau kita beri cairannya. Terus aduk hingga homogen, tidak boleh berhenti. Triknya di situ. Proses pengaduan ini harus benar-benar jalan terus. Kita lihat di sini ada yang bagian mengaduk, ada yang bagian mengoles ke permukaan beton. Di sini butuh kekompakan antara yang mengaduk dan juga yang mengoles waterproofing tersebut. Di sini saya kasih 3 orang karena keburu waktu, dikejar target. Jadi yang ngaduk sendiri 1 orang, yang ngoles 2 orang. Sebenarnya 2 orang cukup, jadi 1 ngaduk, 1 ngoles. Berhubung keburu waktu, saya kasih 3 orang. Di sini kita lihat, apabila sudah habis 1 ember, maka bagian ngaduk langsung bikin campuran lagi. Sedangkan bagian ngoles masih terus ngoles. Itu ada yang bikin campuran, ada yang bagian ngoles, tetap jalan bareng. Bagaimana kalau cukup 1 orang?
Bisa satu orang, dia bagian ngaduk juga bagian ngoles, tapi biasanya kelemahannya campuran dua komponen tersebut tidak bisa habis bebarengan. Kebanyakan semennya yang masih mengendap di ember karena dia terkonsentrasi oleh dua hal, yakni ngaduk dan ngoles. Nah, kelemahannya apabila semennya mengendap, sama para pekerja nanti dikasih air biasa, itu yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Makanya sebisa mungkin bagian mengaduk dan bagian mengoles lain orang, agar ada yang konsentrasi cuman ngaduk dan bikin, yang satunya konsentrasi mengoles. Untuk waterproofing yang biasa saya pakai ini ada dua tipe, yakni satu cukup waterproofing dengan menggunakan Sikatop 107, bisa satu lapis, dua lapis, atau tiga lapis. Minimal saya pakai dua lapis. Dan yang kedua waterproofing plus membran. Jadi kita waterproofing satu lapis, setelah itu kita kasih membran. Setelah kasih membran kita waterproofing lagi atasnya membran. Jadi dua tipe itu yang sering saya pakai, tergantung budget owner. Untuk waterproofing yang menggunakan membran, bisa teman-teman saksikan pada video saya yang pernah saya buat. Demikian proses waterproofing yang baik dan benar agar dua komponen Sikatop 107 tersebut bisa habis bebarengan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.